Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuni Khairunisa dari kelas D14. Di sini saya akan membacakan sedikit PowerPoint yang saya ambil dari modul saya yang bertema mengenal dan menghargai perbedaan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada menyebutkan fungsi tanda koma. Menyebutkan fungsi tanda koma dalam kalimat secara lisan dan tertulis dengan benar. Yang kedua ada menulis kalimat dengan tanda koma. Menulis kalimat sederhana yang menggunakan tanda koma secara tepat. Yang ketiga ada mengkategorikan kata kunci dari teks. Mengidentifikasi dan mengkategori kata kunci dari teks pendek yang dibacakan atau dibaca sendiri. Yang terakhir ada berbicara sopan, menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat secara lisan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam situasi pembelajaran. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama, mengenal keragaman dan cara berteman. Keragaman adalah kekayaan yang harus dihargai, dan cara berteman yang baik adalah dengan saling menghormati perbedaan. Yang kedua adalah mengenal fabel dan tanda baca koma. Fabel memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kata sifat dan antonim. Kata sifat dan antonim berguna untuk mendeskripsikan benda, orang, dan peristiwa secara tepat dan bervariasi. Yang terakhir ada kata ajaib dan menghargai barang. Kata ajaib seperti tolong, maaf, dan terima kasih menunjukkan sikap sopan santun dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama ada apa perbedaan kalian dengan teman? Dari segi hobi, warna kulit, makanan kesukaan, cara bicara, atau kebiasaan di dalam rumah. Yang kedua ada bagaimana jika barang dipinjam tanpa izin. Kalau menurut saya pribadi, jika barang saya dipinjam tanpa izin, itu kesannya tidak sopan atau tidak menghargai barang yang ia pinjamkan. Yang ketiga ada bagaimana tetap berteman meski berbeda. Di dalam lingkup ini tidak ada yang berbeda, semuanya sama jika kita saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada mengamati teman dan berdiskusi. Peserta didik duduk berpasangan atau kelompok kecil. Mereka berdiskusi tentang perbedaan yang dimiliki dengan temannya, misalnya makanan kesukaan, hobi, warna kesukaan. Tujuannya supaya menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan melatih kemampuan berbicara sopan. Yang kedua ada membaca fabel rahasia kaki itik. Peserta didik membaca bacaan pendek berjudul Fabel Rahasia Kaki Itik. Kegiatan yang
diberikan guru, yaitu dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan tentang isi teks dan menemukan kata kunci atau pesan moral. Tujuannya supaya melatih kemampuan membaca, pemahaman, dan berpikir kritis. Yang ketiga ada menyunting kalimat, bermain kata ajaib. Yang dimaksud dari poin ketiga ini, siswa menyunting atau memperbaiki kalimat sederhana yang salah menggunakan tanda baca, terutama tanda koma. Kemudian bermain peran atau kuis menggunakan kata ajaib seperti tolong, maaf, dan terima kasih. Tujuannya agar meningkatkan keterampilan menulis dan membentuk sikap sopan dalam berbicara. Poin terakhir ada menulis pengalaman pribadi. Siswa diminta menuliskan pengalaman sederhana seperti saat berangku dipinjam tanpa izin atau pengalaman berteman dengan teman yang berbeda. Tujuannya agar melatih keterampilan menulis dan mengekspresikan perasaan. Poin yang terakhir ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diagonis huruf, suku kata, kalimat. Huruf lisan atau tulisan menyebutkan dan menulis huruf vokal dan konsonan. Suku kata lisan mengucapkan suku kata dari gambar. Contohnya misalnya kaki, bala. Kata tertulis menyusun kata di huruf acak, rumah. Kalimat tertulis menyusun kalimat sederhana dari potongan kata. Selanjutnya ada formatif, penggunaan tanda koma. Asesmen formatif saat pembelajaran berlangsung untuk menentukan proses belajar. Aspek teknik contoh kegiatannya seperti membaca lisan, membaca teks pendek, fabel atau kaki itik, menyimak observasi, menyimak cerita teman dan menjawab pertanyaan, menulis, tertulis, menyunting kalimat salah tanda komanya, berbicara, observasi bagaimana peran menggunakan kata ajaib. Tanda koma, tes tertulis, menambahkan koma dalam daftar. Saya membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga. Yang ketiga ada sumatif, menyimak, berbicara, menulis, membaca. Asesmen sumatif akhir pembelajaran untuk menilai capaian kompetensi. Aspek teknik contoh soal, membaca, tertulis, menjawab 5 soal pilihan ganda isi teks bacaan, menulis, tertulis, menulis pengalaman pribadi 5-6 kalimat, menyimak lisan, guru membacakan cerita, siswa menjawab 3 pertanyaan, berbicara, observasi, sama menyampaikan pendapat dengan sopan. Tanda koma tes tertulis, memperbaiki kalimat tanpa tanda koma. Ibu membawa tas, sepatu, buku, dan payung. Yang terakhir ada rubrik dan tabel penilaian. Tabel penilaian ini contoh rubrik sederhana. Nama siswa itu menyimak, menulis, berbicara, membaca. Itu poin-poinnya 10. Penutup,
Keragaman buku Keberagaman bukan penghalang tetapi jembatan untuk berteman.